Bab 581, Ikan Herring Merah. Yang Mulia Si tidak terpengaruh oleh persatuan mereka. Pemimpin sekte. Sekte dalam adalah inti dari sekte ini. Selalu seperti ini. Melemahkannya akan melemahkan sekte tersebut. Dengan memihak kantor tenaga kerja. Pemimpin sekte mengabaikan tugasnya dan mengancam yayasan kami dengan membayar harga yang tidak mungkin. Xie Wuyue mengagumi Yang Mulia Si karena logikanya yang masuk akal. Tidak peduli seberapa buruknya sekte dalam. Itu adalah akar dari sekte tersebut. Menyerahkan segalanya demi menciptakan yang baru berarti harus membayar mahal. Sebuah harga yang tidak mampu ditanggung oleh sekte tersebut. Tapi sepertinya sekte itu tidak membayar apapun. Bukan. Zuo Fan melenggang ke dalam sekte seperti seorang taipan dan membuat Xie Wuyue bebas dari kekhawatiran. Dia tidak akan bergerak-gerak bahkan jika dia harus membangun 8 sekte dalam baru. Bukan dia yang membayar. Hahaha. Yang Mulia Si, Anda terlalu cemas. Kebangkitan kantor perburuhan elit tidak dapat dihentikan. Mencapai tingkat sekte dalam waktu singkat. Membiarkan semuanya berlalu akan sangat sia-sia. Dan selain itu, ini adalah kelebihan dari kantor tenaga kerja. Saya selalu memberikan jalan keluar kepada buruh. Tidak peduli betapa sulitnya. Mereka yang menjalaninya adalah landasan sekte kami. Xie Wuyue menyipitkan mata. Karena kita semua di sini. Saya mengusulkan agar kita membuat pengecualian terhadap aturan tersebut dan mengubah pekerja Zuo Fan menjadi elit. Karena kontribusinya yang luar biasa. Apa yang kamu katakan? Yang Mulia Bai mengangguk. Zuo Fan cerdas dan berbakat. Menjadi elit karena kemampuannya adalah hal yang adil. Saya juga mengusulkan agar Dinas Tenaga Kerja dengan murid-muridnya yang kuat berhak bersaing memperebutkan posisi elit. Akan sia-sia jika meninggalkan mereka di sana. Ya, izinkanlah. Pemimpin sekte. Faksi Yang Mulia Bai langsung setuju. Semua orang yang tidak bisa mendapatkan apapun kembali di sekte dalam. Yang Mulia Si mengetahui keinginan mereka dengan sangat baik. Konyol. Sebagai yang mulia dan tetua, Anda berani menentang aturan leluhur. Pemimpin sekte. Kawasan elit telah mempunyai peraturan yang jelas sejak awal berdirinya sekte kami. Hanya yang terbaik yang dapat memasukinya. Sementara kantor tenaga kerja dipenuhi dengan para penjahat dan penjahat yang putus asa. Bukankah Yang Mulia? Bahkan dengan kejayaannya yang luar biasa karena keluar dari kantor perburuhan. Dilarang menjadi elit juga. Para leluhur membuat aturan ini untuk mencegah nepotisme dan kehancuran sekte tersebut. Sementara Zuo Fan dan yang lainnya. Baik potensi atau kekuatan. Termasuk yang terbaik di sekte ini. Semua orang bisa melihatnya. Dan ada juga aturan sekte tersebut. Jika ada yang mendapat persetujuan dari mayoritas tetua dan yang mulia, dia bisa menjadi elit. Siapa yang menentangnya? Yang Mulia Qi dan Bai angkat bicara. Kami setuju dan mengikuti keputusan pemimpin sekte. Kami juga setuju. Pihak lama kantor tenaga kerja membungkuk. Yang Mulia Si menutup hidungnya mengetahui hal ini pasti akan terjadi. Pendapatnya terbagi dua dan tidak dapat mengambil keputusan. Buruh tidak peduli dengan aturan. Dan akan menabur perselisihan di kalangan elit. Keputusan ini tidak boleh diambil dengan gegabah. Ya, Yang Mulia Si benar. Faksi sekte dalam menganggukkan kepala. Namun sebuah suara keras memotongnya. Cukup ocehanmu. Ini adalah sekte setan. Pernahkah Anda melihat orang suci di sekitar Anda? Atau adakah yang membaca buku? Berdasarkan ide Anda, para elit itu akan mengurung diri di rumah mereka. Mereka bukan elit, tapi sampah lebih seperti itu. Atau masuk melalui koneksi. Seekor orang gemuk berbaju kuning.
diikuti oleh seorang Beanpole dan seorang cendekiawan. 3 iblis neraka. Xie Wuyue mengerutkan kening. Ini adalah pertemuan sekte dalam. Mengapa kamu di sini? Kami mendengar mosi untuk membubarkan kantor perburuhan elit dan melihat siapa yang ikut campur dan menentang tempat yang begitu hebat ini. Sudah lama sekali sejak kawasan elit menghasilkan orang yang layak. Dan sekarang kita mempunyai sumber benih yang bagus. Anda ingin membatalkannya? Siapa yang berani? Vian yang menunjuk ke arah sekte dalam yang kuno. Mulut yang mulia si terangkat dengan senyuman bengkok. Dia memberi isyarat kepada tetua kedua dan dia juga terkekeh di dalam. Xie Wuyue bingung. Siapa yang memberitahumu hal itu? Ini adalah hal yang populer di kalangan elit. Kami akan menjadi tuli jika tidak mendengarnya. Iblis yang marah. Xie Wuyue penasaran. Area elit membicarakannya. Tapi mereka baru saja menyebutkannya. Melihat tatapan dingin yang mulia Xie Wuyue terlambat menghentikannya untuk berbicara. Vian Yang, saya mengusulkannya. Mewakili yang mulia dalam mengelola sekte dalam. Saya harus menjunjung tinggi aturan dan kehormatan sekte. Anda mungkin haus akan bakat. Tetapi tidak ada pekerja yang menjadi elit. Jika tersiar kabar bahwa kami melakukan ini, maka kami akan menjadi bahan tertawaan dunia. Mereka akan mengatakan tidak ada orang baik di sekte kami. Kamu menyebut ini tidak terhormat. Aku akan memberimu aib yang nyata. Vian yang berteriak, akan memukul seseorang hanya untuk dipukul. Lusinan orang menghadiri pertemuan naga ganda terakhir namun hanya 4 yang kembali. Itu adalah sebuah aib bila. Vian yang mulai menceritakan masa lalu. Vian Gui dan Vian Yin kecewa setiap kali mereka mendengarnya. Saat itu sungguh mengerikan. Yang mulia si menunjukkan ekspresi puas diri. Mengirimkan pesan kepada tetua kedua. Saya hanya tahu dia terus-terusan membicarakan sejarah yang tidak ada gunanya. Ini akan memberi kita waktu 2 jam. Hahaha. Brilian. Yang mulia si. Dengan yang mulia dalam pengasingan dan semua orang di sini. Tidak ada seorang pun yang mengawasi kantor tenaga kerja dan kedua bocah nakal itu bisa bersenang-senang. Tetua kedua mencibir. Mata yang mulia si bersinar. Sementara Xie Wuyue menjadi semakin curiga. Apa yang dilakukan pengatur waktu lama? Usulannya tidak ada gunanya jadi kenapa dia masih bersikeras? Sementara itu, di atraksi paling populer di pemakaman itu, seorang pria dan seorang gadis muncul. Mereka memandang dengan jijik dan mengeluarkan aura mengerikan. Apakah ini kantor perburuhan elit yang membuat seluruh sekte heboh? Itu belum lama berada di sini namun hampir menghancurkan sekte dalam. Mereka benar-benar tampak kaya karena mampu melakukannya. Seorang gadis berusia 17 tahun mengejek mereka. Pria tampan di sebelahnya tersenyum jahat. Benar. Adik perempuan Yujuan. Mereka kaya tapi berani melawan sekte dalam. Saatnya mengajari mereka sopan santun dan menanamkan dalam hati mereka. Tempat yang tepat bagi para buruh. Sekali di sini, Anda tidak akan pernah bisa keluar. Tidak ada seorang pun di sini yang layak menjadi elit. Benar. Yujuan membusungkan dadanya. Di mana manajer mereka? Elit Yujuan dan Cifeng ada di sini untuk menguji kalian para pekerja malang dan melihat apakah kalian layak mendapatkan sesuatu selain menyapu. Para peserta sidang yang mengantri di pintu berbalik. Tidak peduli betapa kasar dan kotornya pasangan itu. Mereka adalah elit sekte tersebut. Pelayan Zuo tidak berbohong. Dia telah membuka jalan bagi kita untuk mencapai surga. Keluar dari keputusasaan dan menuju dunia yang penuh kemuliaan dan janji. Kerumunan menyerbu keduanya dengan penuh semangat. Yang hanya membuat pasangan itu mempertegas rasa jijik mereka. Gui Hu dan yang lainnya berjalan mendekat.
Kakak senior Chifeng. Sudah lama tidak bertemu. Saya mendengar daerah elit akan datang untuk memilih murid dari kami, tetapi saya tidak tahu bahwa yang akan datang adalah kalian berdua dan bukan 3 yang mulia. Tetapi para tetua dan pejabat tinggi dari kantor tenaga kerja sedang pergi dan saya harus mengakomodasi Anda. Tolong beritahu saya tentang pilihan Anda. Guihu, bukankah kamu adalah murid berharga dari tetua agung? Apa yang kamu lakukan di sini? Memalukan. Chifeng tercengang. Guihu melambaikan tangannya. Hanya kesalahan kecil dan Tuan melemparkanku ke sini. Meskipun menyebutnya sebagai kesalahan yang menguntungkan mungkin lebih baik. Kantor tenaga kerja tidak seperti dulu lagi. Dunia ini penuh dengan peluang. Dan kini bahkan para elit pun dipilih dari sana. Aku juga harus melakukan pemotongan. Hahaha. Pasangan itu hanya mengejeknya. Kantor tenaga kerja dengan peluang. Jangan membuatku tertawa. Kami akan memastikan tidak akan ada lagi kantor tenaga kerja setelah hari ini. Mata keduanya berbinar. Bab 582 Perseteruan. Saat aku hidup dan bernafas. Pang Yujuan. Taiying meraung marah saat melihatnya. Yujuan mencemooh. Kakak senior Taiying. Bahkan kamu lari ke kantor tenaga kerja. Ya, kamu diciptakan untuk tempat ini. Dari semua tempat di dunia ini. Tempat kotor ini adalah satu-satunya tempat yang menerima orang sepertimu. Pang Yujuan. Kita semua tahu persis apa yang terjadi. Hanya Radiant Stage lapisan keempat yang masuk ke area elit. Itu hanya membuktikan bahwa kamu merencanakan sesuatu seperti terakhir kali. Taiying mendengus. Yujuan mengejek tanpa peduli. Kakekku adalah tetua ketujuh. Tidak ada yang akan menggangguku. Tidak ada murid dalam atau luar. Hanya orang bodoh sepertimu. Hanya murid luar kelas atas saja yang cukup bodoh untuk macam-macam denganku. Namun lihatlah apa yang membawamu. Jadi kamu mengakuinya. Kamu pelacur. Taiying. Mereka elit. Yang terbaik dari sekte ini. Coba tinggalkan itu untuk nanti. Guihu memotong sumpahnya. Kakak senior Chifeng. Bagaimana kamu ingin menguji kami? Chifeng menyeringai. Sederhana. Kami akan menguji kekuatanmu secara pribadi. Siapapun yang menjadi elit harus memiliki kekuatan. Aku pergi dulu. Seorang pria tangguh datang dengan penuh semangat. Tapi yang dia dapatkan hanyalah desahan pada kultivasinya. Apa yang kamu lakukan di sini hanya dengan budidaya surga mendalam lapisan kelima. Itu bahkan tidak bisa membawamu ke sekte luar. Guihu menggelengkan kepalanya. Ma Sanpao, apakah kamu main-main lagi? Kamu bukan Stuart Zuo, pembaca bintang, namanya menyala berarti kuda yang membosankan. Retakan. Suara itu mengejutkan telinga yang lain dan hal berikutnya yang mereka tahu adalah sesuatu yang berwarna merah terbang di atasnya. Ma Sanpao terlempar ke tanah. Mati. Bahkan kegembiraannya masih terlihat di matanya. Guihu menyipitkan mata dan menoleh ke sumber Yuan Qi itu. Chifeng menyeringai jahat sambil menurunkan telapak tangannya. Apa? Bukankah kamu dulu juga melakukan hal yang sama? Guihu. Chifeng mengejek. Guihu berdiri diam. Melupakannya dan fokus pada hatinya. Saat kemarahan tiba-tiba menghampirinya dan dia mengepalkan tinjunya. Kuilang berteriak, kakak senior Chifeng. Bagaimana kamu bisa begitu berat padahal kamu di sini hanya untuk menguji kami? Apa arti pekerja yang ditolak? Chifeng menggurui. Adakah orang lain yang siap mengikuti ujian? Para murid tersentak ke belakang 2 kali. Memandang pasangan itu dengan ketakutan. Apakah mereka benar-benar di sini untuk memilih kandidat? Keduanya menunjukkan ejekan yang tak terbatas. Tapi tidak ada yang melangkah.
Tidak dengan satu gerakan yang sudah membunuh seseorang. Bahkan kelompok Kuilang pun tidak. Keduanya pasti ada di sini untuk berkelahi. Senyum Yujuan yang bengkok mengembang saat matanya yang licik menjelajahi kerumunan sebelum berhenti di Taiying. Kakak senior Taiying, kamu pernah menjadi pahlawan yang perkasa, yang terbaik di sekte luar. Jadi kenapa kamu ada di sini? Di partai buruh, kantor. Apakah kamu tiba-tiba jadi ayam juga? Kemana perginya semua keberanian itu? Katakan itu lagi. Taiying meraung dan mengangkat tinjunya. Bajingan, menjadi elit tidak menjadikanmu yang terkuat. Aku akan bertarung denganmu bahkan di panggung surga yang mendalam. Taiying, berhentilah bicara sampah. Ya, seorang kultivator surga yang mendalam akan melawan tahap Radiant. Siapa kamu? Pramugari Zuo. Jangan buang nafasmu. Guihu meneriakinya. Sementara Kuilang terus memberinya isyarat agar tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Kak, mereka membuatmu kesal. Jangan biarkan mereka mengganggumu. Taiying menggerutu dan tetap diam. Ejekan Yujuan tak henti-hentinya datang. Hahaha. Kakak senior Taiying pasti sangat takut padaku. Begini saja. Karena kamu kehilangan 3 tahun. Aku tidak akan menggunakan serangan jiwa apapun. Jika kamu bahkan tidak bisa menghadapiku seperti ini, maka kamu adalah seorang pengecut yang putus asa. Dorong, jalan. Tidak peduli apakah itu perbedaan 2 tahap atau 5 lapisan. Aku akan tetap membawamu. Taiying meraung dan mengepalkan tinjunya. Pang Yujuan, ayo lakukan ini. Sisi Guihu menghela nafas. Yujuan dan Chi Feng menyeringai. Orang bodoh itu akhirnya jatuh hati. Di bawah tatapan tegang orang lain, Taiying meledak dengan kekuatan saat dia mencakar tenggorokan Yujuan. Dia hanya terkikik dan mendorongnya kembali dengan kultivasi penuhnya. Tidak peduli seberapa besar keberaniannya. Taiying tahu 5 lapisan tidak bisa diatasi begitu saja dengan mudah. Saat serangan mereka bertemu, dia menyelinap melewati telapak tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Retakan. Yujuan meratap kesakitan karena patah. Sisi Guihu menyetujuinya dengan kepala mengangguk. Itu adalah murid luar terbaik untukmu. Berpengalaman. Satu-satunya perbedaan antara tahap surga mendalam dan tahap Radiant adalah kekuatan jiwa. Jika tidak, Taiying mungkin punya peluang. Jelas dari keunggulannya saat ini. Namun mereka tidak bisa bersukacita karena mata Yujuan berkobar karena haus darah. Gelombang tiba-tiba membuat Taiying terbang. Kepalanya menjadi bubur dan darah bocor dari mana-mana. Itu curang. Dia menggunakan serangan jiwa. Kuilang terbang untuk membantu tapi kemudian seseorang menusuk dadanya. Menyemburkan darah. Kuilang membanting kembali saat Chi Feng mencibir dari atas. Kamu sebenarnya cukup bodoh untuk percaya bahwa ahli Radiant State tidak akan menggunakan serangan jiwa. Mengambil taruhan terbelakang seperti itu tidak akan pernah membuatmu menjadi elit. Kuilang mengoceh. Inikah caramu memilih kandidat? Dengan melumpuhkan mereka. Pilih kandidat. Dari sekelompok buruh yang ditolak memimpikannya hal yang mustahil. Kami datang ke sini untuk memperingatkanmu agar berhenti membuang-buang napas dan mengetahui tempatmu. Seringai bengkok Chi Feng selalu ada. Yujuan sampai di samping Taiying dalam 2 lompatan. Matanya bersinar karena haus darah menyadari jiwanya yang rusak dan memukul dadanya. Darah muncrat dari mulutnya karena tekanan yang berat. Telapak tangan ini mungkin yang terakhir dilihatnya di bumi ini. Namun Yueling mempunyai suara dalam hal ini. Menghadapi serangan Yujuan, saat keduanya berpisah, dia membawa Taiying pergi. Yujuan kesal karena doanya lolos tetapi seseorang menghalanginya.
Aku akan melakukannya. Qi Feng melintas di hadapan Yue Ling dan Tai Ying dengan senyuman menyeramkan dan menunjuk. Seni bela diri tingkat tinggi. Flaming Finger. Mati. Yue Ling panik. Dia tidak punya cara untuk memblokir serangan kultivator Radiant Stage lapisan ke-8. Seni bela diri tingkat tinggi. Iblis dunia bawah. Gui Hu muncul entah dari mana. Menghadapi serangan Qi Feng. Gui Hu mundur 10 langkah dan meludahkan darah sementara Qi Feng berdiri diam dan mengejek. Gui Hu, aku bukan tandinganmu saat itu. Tapi aku sudah menjadi elit untuk waktu yang lama dan kendali kekuatanku melampaui milikmu. Punyamu berserakan. Hahaha. Retakan. Gelombang kejut itu mengiring Yue Ling dan Tai Ying ke tanah. Meludahkan darah. Gui Hu memelototinya. Apa maksudmu tersebar? Hahaha. Kamu tidak akan pernah mengerti dengan hati itu. Qi Feng mengejek. Dulu energi buasmu membuatku takut. Tetapi hanya di kawasan elit aku menyadari kebenarannya. Anda hanya tidak tahu cara menggunakannya. Hanya memamerkannya. Menurutmu kenapa lagi aku akan dengan mudah mengalahkanmu padahal levelmu lebih tinggi dariku? Gui Hu menggertakkan giginya. Hati lagi. Demi Grand Elder, aku akan meninggalkanmu. Tapi jujur saja, Andalah yang menantang kami ketika kami datang hanya untuk menguji Anda. Ini bukan tanggung jawab kami. Tapi Anda, jika ada yang memelintirnya. Qi Feng meledak karena haus darah. Membuat murid-murid lainnya menggigil. Qi Feng menjentikkan dan beberapa kepala berguling ke tanah. Semua orang mengangguk panik. Qi Feng dan Yu Juan terkekeh. Sementara pihak Gui Hu hanya bisa menahan amarahnya. Dan satu hal lagi. Sebagai buruh, Anda adalah sampah sekte. Tidak layak menjadi elit. Cobalah dan Anda akan tergencet seperti serangga. Qi Feng mengancam. Semua orang menundukkan kepala. Tidak bisa membalas. Sementara pemimpin sekte ingin para buruh menjadi elit. Para elit datang untuk merampas keberanian mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak diterima di kawasan elit. Hanya dikelilingi oleh bahaya. Buruh berada pada tingkat terbawah dan tidak ada yang bisa mengubah hal itu. Murid dalam dan luar yang datang ke sini dicekam penyesalan. Mereka mendapatkan harta dan pil iblis tetapi kehilangan masa depan yang gemilang. Seorang pekerja hanyalah seekor semut bagi seorang elit. Meskipun di masa lalu ia adalah murid luar. Keduanya merasakan keputusasaan mereka dan menyeringai dengan kejam sebelum pergi. Namun sisi Gui Hu dipenuhi amarah. Kawasan elit dan kantor tenaga kerja sedang berperang. Bab 583, biarkan dia menanganinya. Dan itulah bagaimana kami berempat melewati neraka dan kesulitan yang tak terhitung sebelum melarikan diri dengan nyawa kami. Aula besar bergema dengan suara sedih Vian Yang. Matanya berkedip-kedip ketakutan. Dan untuk mencegah bencana seperti itu terjadi lagi. Sebagai ketua dan pemuka dari sekte penipu iblis. Adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk membesarkan sosok sejati untuk melaksanakannya. Beban sekte tersebut. Untuk menghindari korban yang tidak perlu dan menumbuhkan kejeniusan. Pidato Vian yang penuh gairah, perasaan, menyentuh hati Xie Wuyue dan Vian Yin. Sedangkan sisanya hanya bosan dan tertidur. Bukan hanya faksi yang mulia Si, tetapi bahkan kelompok yang mulia Bai pun kaku dengan kelopak mata bergerak-gerak. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Betapapun hebatnya sebuah cerita, paling tidak buatlah cerita yang singkat. Jangan bertele-tele selama berjam-jam. Satu-satunya alasan Xie Wuyue menerimanya adalah karena dia ada di sana pada pertemuan naga ganda yang terakhir. Tapi kami, orang-orang tua, tidak ada hubungannya dengan itu. Tentu saja kami bosan dengan ocehanmu. Melihat keluar,
Demi Tuhan, ini sudah malam. Berapa lama bak lemak babi ini akan bertahan? Sampai pagi. Yang Mulia Si juga memiliki batasannya dan menoleh ke tetua kedua. Seharusnya begitu. Waktu untuk pergi. Ya, ayo kita lari. Yang Mulia Si brilian. Tetua kedua berkata dengan semangat. Keduanya pasti sudah menyelesaikan pekerjaan mereka sekarang dan saya tidak ingin mendengar satu kata pun lagi dari orang ini jika saya bisa membantu. Kamu bukanlah satu-satunya. Yang Mulia Si berteriak. Vian Yang, mohon tunggu sebentar. Saya mengerti segalanya. Karena proposal ini mendapat tentangan yang begitu besar. Kami akan memasang pin di dalamnya. Mengingat ini sudah sangat larut. Mari kita lanjutkan di lain hari. Yang Mulia Si benar. Kita mungkin berdebat berhari-hari di sini. Sebaiknya kita melakukan pencarian sendiri sebelum kita berkumpul lagi. Seseorang telah mendukungnya. Dan bukan hanya faksinya, tetapi juga pihak Yang Mulia Bai. Mereka semua memujinya sampai ke surga. Wajah gemuk Vian yang berkedut dan tenggelam. Kenapa selalu seperti ini? Aku bahkan tidak pernah bisa menyampaikan setengah dari maksudku. Hahaha. Kami memahami perasaan Vian Yang dan dia tidak perlu menjelaskannya. Mendengar penceritaan kembali Vian Yang terasa seperti membaca selama 10 tahun. Yang Mulia Si tertawa dengan wajah datar. Pemimpin sekte, maafkan kekasaran saya hari ini dan jika tidak ada yang lain. Mari kita akhiri pertemuan di sini dan membahas nasib kantor tenaga kerja di lain waktu. Xie Wuyue menatapnya. Tidak dapat memahami pemikirannya. Kami akan melakukannya. Tapi jangan membunyikan bel sesukamu. Mengadakan pertemuan adalah hak pemimpin sekte. Ya, aku akan mengingatnya selamanya. Yang Mulia Si tahu Xie Wuyue hanya berusaha sekuat tenaga dan hanya mengangguk. Dia dan kelompoknya pergi dengan tergesa-gesa. Membuat Xie Wuyue terkesima karena suatu alasan. Sendirian dengan sekutunya. Yang Mulia Bai mengejek. Melihat Yang Mulia Si begitu terpuruk terasa sangat menyenangkan. Hahaha. Ini semua berkat kelambanan Vian Yang sampai si tua bangka tidak tahan lagi. Vian Yin terkekeh dan menepuk bahu Vian Yang. Wajah Vian Yang berkedut. Kapan aku membuang waktu? Saya seorang operator yang lancar. Ingatlah. Dia jelas-jelas salah dan kebenaran kita yang besar mengguncang dirinya. Dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa saya bagikan. Saya dapat membaginya dengan Anda jika... Oh, tidak. Lebih baik kau beritahu si tua bangka itu. Telinga kita cukup tersumbat untuk hari ini. Kami tidak akan tahan lagi dengan omong kosongmu yang tak henti-hentinya. Vian Gui menghentikan Vian Yang sebelum dia masuk ke dalamnya. Lagi. Yang lain langsung setuju. Melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghentikan mulut si gendut terbuka. Si gendut merasa kecewa. Tidak adakah yang bisa merasakan pengabdian lurusku yang abadi? Kerutan di dahi Xie Wuyue tidak pernah lepas darinya. Aneh. Apa yang sedang dilakukan Yang Mulia Si hari ini? Dia bukan dirinya yang licik seperti biasanya. Mungkin dia datang hanya untuk memamerkan kekuatannya untuk mencoba menghentikan kita. Tapi lihat dia. Kehilangan semuanya. Hahaha, Vian Yang mengejek. Yang lain mengangguk tanpa peduli. Yang Mulia Bai berkata, si tua bangka pasti masih menganggap dirinya sebagai bos sekte dalam. Lihat dia sekarang. Hahaha. Sementara yang lain mencemooh pengorbanan orang lain seperti pemenang. Seseorang memasuki aula dan membungkuk. Pekerja Yueling meminta untuk bertemu dengan pemimpin dan guru sekte. Ada apa dengan gadis ini? Yang Mulia Bai menoleh ke Xie Wuyue. Xie Wuyue bertanya. Masuk. Yueling bergegas lebih dalam dan membungkuk. Pemimpin sekte. Tuan.
Para elit menyebabkan keributan di kantor tenaga kerja, membunuh dan melukai banyak orang. Mereka memperingatkan kami untuk tidak menginjakkan kaki di kawasan elit atau kami akan menderita karenanya. Apa? Mereka semua berteriak. Para elit dan kantor tenaga kerja tidak pernah bersinggungan satu kali pun. Namun mereka tiba-tiba pergi ke sana. Vien yang menghentak. Siapa bajingan yang berani membunuh buruh? Apakah dia tidak peduli dengan peraturan? Yang mulia, ini Qi Feng dan Yu Juan. Yue Ling melaporkan. Semua memiliki kesadaran tertulis di wajah mereka. Yu Juan adalah cucu dari tetua ketujuh sedangkan Qi Feng adalah cucu dari tetua kedua. Mereka berada di pihak yang mulia Si dan melakukan perintahnya. Xie Wuyue menghela nafas. Suatu pengalih perhatian yang besar. Menggunakan waktu yang mulia berada dalam pengasingan dan kami berada dalam pertemuan. Dia membuat kantor tenaga kerja dan para elit menjadi musuh bebuyutan. Memilih kandidat dari kantor tenaga kerja sekarang akan jauh lebih sulit. Sekte dalam memiliki keuntungan. Mereka bisa memilih sesuka mereka. Terakhir kudengar, kami bertiga memimpin wilayah elit. Vien yang menjulurkan lipatannya. Vien Gui menggelengkan kepalanya. Kami tidak bisa ikut campur. Dan sekarang yang menjadi masalah adalah jika buruh malah ingin menjadi elit. Setiap orang mempunyai harga diri dan setelah dipermalukan, mereka akan sulit sekali untuk tetap ingin menjadi elit. Hal ini akan membuat banyak orang merangkak keluar dari kayu untuk mengambil tempat tersebut. Kita mungkin tidak mempunyai satu pekerja pun yang bersedia. Mereka mempermainkan kita. Hancurkan semuanya. Para bajingan itu merusak rencana besarku. Aku akan meluruskannya. Vien yang melebarkan hidungnya berjalan pergi untuk memberikan hukuman. Xie Wuyue berseru. Tidak ada gunanya. Mereka pasti punya alasan bagus untuk melakukannya. Benar. Apa alasan mereka main-main dengan kantor tenaga kerja? Pemimpin sekte. Mereka mewakili wilayah elit dalam menguji level murid. Menggunakan para murid yang menantang mereka sebagai alasan. Mereka membantai banyak orang. Yue Ling melaporkan. Xie Wuyue mengangguk. Dengan tidak adanya pihak ketiga, tidak peduli apa yang kita katakan, mereka hanya akan memutarbalikkannya demi keuntungan mereka. Dan dengan yang mulia Si di belakang mereka, itu hanya akan merugikan kita. Satu-satunya kelemahan kami adalah mereka datang untuk menguji para murid sebagai perwakilan dari kawasan elit. Apakah kalian bertiga memberitahu mereka hal semacam itu? Xie Wuyue menoleh ke arah para iblis dan mendapati mereka menggelengkan kepala. Semuanya kecuali si gendut kuning memilih untuk melihat kemanapun selain ke arahnya. Saya tahu itu aneh. Dan sekarang mereka punya alasan yang bagus. Xie Wuyue menggelengkan kepalanya. Vien Yang dan Vien Gui mengangkat alis dan pemimpin sekte bertanya. Apa yang kamu katakan pada mereka? Tidak ada. Hanya Yu Juan yang mengeluh tentang bagaimana dia ingin mewakili kami dalam menguji kandidat elit dan memenuhi tugasnya sebagai kakak perempuan. Saya pikir dia hanya bermain-main dan setuju. Investigator, penyelidik. Semua orang menghela nafas. Vien Yin berubah serius. Dengan terjeratnya kantor tenaga kerja dan kawasan elit, kita tidak bisa menyentuh keduanya. Bagaimana cara kita mengatasi kekacauan ini? Di mana Zuo Fan? Kenapa dia tidak ada? Xie Wuyue bertanya. Yang mulia Bai membungkuk. Dia sedang terburu-buru menangani beberapa masalah dan sudah berhari-hari tidak terlihat. Kalau begitu biarkan dia menanganinya saat dia kembali. Dia lebih baik dalam memutarbalikkan aturan daripada Yang Mulia Si. Xie Wuyue mencibir dan membuat yang lain bingung. Tidak peduli seberapa jeniusnya Zuo Fan, dia hanyalah seorang murid.
Dia bisa melakukan apa yang kita tidak bisa. Mereka bukan sembarang elit, tapi elit dari beberapa orang lama. Bab 584 Kemunculan. Gua yang sunyi itu berantakan. Zuo Fan masih duduk di lantai batu yang keras. Wajahnya tidak lagi berkerut kesakitan. Setelah pertarungan sengit sampai mati melawan kekuatan naga surga ke-9, itu berakhir dengan kemenangan Zuo Fan. Menjinakkan semua kebiadabannya dalam pertempuran yang berkepanjangan ini. Jiwa Zuo Fan kini terkompresi. Sedikit demi sedikit. Dengan kekuatan naga berkeliaran di pusatnya dalam bentuk naga. Di titik puncak fusi. Penggabungan tersebut berkembang saat kabut tipis menutupi jiwanya dan kompresi berlanjut. Kemudian, kabut-kabur pecah dengan cahaya menyilaukan yang datang dari dalam dan melepaskan kekuatan yang kuat membuat jiwa Zuo Fan bermandikan cahaya. Setelah jiwanya ditutupi oleh 5 lampu warna-warni, pikiran Zuo Fan masih sama suramnya seperti sebelumnya. Zuo Fan sendiri sedang duduk di sana seperti patung, mengaum. Tapi kemudian raungan drakonik datang dari dalam pikirannya. Dari dalam cahaya berwarna, diikuti oleh 4 cakar dan naga sepanjang 1000 meter. Cahaya prismatik menempel di tubuhnya, membentuk sisiknya. Wajahnya yang perkasa menanamkan kekuatan dan martabat. Zuo Fan membuka matanya yang sekarang seperti naga dan melolong ke langit. Kekuatan naga yang perkasa menghancurkan apapun yang disentuhnya. Bahkan mengguncang penghalang Impermanence 5. Dan bersamaan dengan itu, para tetua itu sendiri. Penatua si berbicara mewakili semua orang ketika dia menyampaikan keterkejutannya. Kekuatan jiwa naga surga begitu menakjubkan bahkan ketika baru saja terbentuk. Satu-satunya alasan Vicissitudes Barrier masih berdiri adalah karena Tuan meminjamkan jiwa naga bumi. Anak itu benar-benar permata. Hahaha. Benar. Ini pertama kalinya aku melihat jiwa naga surga juga dan harus kukatakan. Itu benar-benar kekuatan yang luar biasa. Penatua Yuan mengangguk. Zuo Fan menjadi tenang setelah itu. Merasakan perubahan pada dirinya. Matanya berkeliaran di sekitar gua yang hancur saat jiwa naga yang mempesona mengubahnya menjadi mata drakonik. Itu hanya menunjukkan bahwa fusi itu sukses besar dan Zuo Fan tetap menjadi dirinya sendiri. Jiwa naga menyatu dengan jiwanya dan mengambil wujudnya. Jadi meskipun tubuhnya diremukkan, diplester atau dilumatkan, jiwanya akan terbang begitu saja untuk mencuri tubuh lain. Satu-satunya kemampuan Ethereal Stage. Berbicara tentang kekuatan jiwa, dia telah meninggalkan Radiant Stage jauh di belakangnya. Itu seperti memberi jiwanya sebuah baju besi. Namun panggung Radiant melawan panggung Ethereal seperti anak berusia 3 tahun melawan menara berotot setinggi 7 kaki. Meskipun dalam kasus Zuo Fan, itu akan seperti menara otot pada anak berusia 3 tahun. Ditakdirkan untuk memberikan kejutan yang tidak menyenangkan, termasuk kematian. Hahaha. Lapisan pertama dari Radiant Stage dan lapisan pertama dari jiwa Ethereal. Aku benar-benar kekejian. Zuo Fan terkekeh. Bahkan dia tidak menyangka bahwa kemajuan ini akan membawa perubahan yang begitu aneh. Dan lagi, karena dia bukan seorang kultivator ortodoks. Itu sudah pasti. Ruang itu beriak dan cahaya merah keluar dari dantiannya. Cahaya berdarah bersinar di mana-mana dan membusuk apapun yang disentuhnya. Sambil terhuyung-huyung, Zuo Fan langsung memasuki meditasi. Hanya untuk menemukan bayi darahnya juga berada dalam tahap radiant. Blood Baby adalah roh dunia ini dan dalam tahap radiant ia memiliki kekuatan jiwa yang mengerikan. Jauh lebih baik daripada rata-rata ahli Anda. Ia bahkan bisa berubah menjadi pedang darah yang membuat jiwa ahli tahap ethereal menjadi tiada.
Blood Baby menjadi semakin mengerikan seiring pertumbuhannya dalam budidaya. Inilah satu-satunya alasan yang membuat Saint Patriarch Blood Demon menjadi sosok yang luar biasa di domain suci. Kejutan ini membuatnya percaya diri dalam melawan ahli tahap ethereal. Dengan jiwa naga di sisinya dan Blood Baby menyelinap dalam beberapa serangan. Siapa yang bisa menyentuhnya? Penatua Yuan membuat tanda dan jiwa naga bumi kembali padanya. Dia memegang janggutnya sambil terkekeh. Sekarang jiwa naga surga telah terbentuk. Semuanya telah beres. Lepaskan penghalangnya. Ya Pak. Kelimanya membungkuk. Tapi kilatan warna merah menghajar mereka. Menghantam penghalang dan membuat mereka terhuyung-huyung. Sambil gemetar. Penatua Si mengerang dan mendapat tatapan aneh dari Penatua Yuan. Ada apa? Pang itu melakukan serangan jiwa dan mengejutkan kami. Wajah Elder Si berubah ketakutan. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Hahaha. Tidak apa-apa. Dia baru saja menguji kekuatan jiwa naga surga. Bukan itu. Penatua Si melanjutkan. Gelombang pertama memang merupakan kekuatan jiwa naga surga. Tetapi gelombang kedua dipenuhi dengan kebencian dan kegelapan. Ini seperti dua jiwa yang berlawanan. Katakan apa? Penatua Yuan mengerutkan kening. Tenggelam dalam pikirannya. Apakah itu berarti anak itu menyembunyikan lebih banyak rahasia? Ledakan. Suara keras terdengar dari dalam gua dan mengguncang 5 ketidakkekalan hingga mundur 5 kali. Masing-masing tetua menunjukkan keterkejutan mereka dengan cara yang aneh. Penatua Yuan bertanya, kali ini ada apa? Penatua dia membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan akalnya. Anak itu memecahkan penghalang kita. Penatua Yuan terperangah. Bagaimana? Kelimanya adalah ahli tahap ethereal lapisan keempat yang jika digabungkan dapat menangani ahli lapisan keenam. Bagaimana penghalang mereka bisa muncul seperti balon? Jiwa naga langit memang kuat, tapi tidak terlalu keterlaluan. Rahasia macam apa yang masih kamu sembunyikan? Nah, Penatua Yuan menghela nafas. Tidak menyadari bahwa Zuo Fan dibuat bingung oleh efeknya. Tempat di mana dia berada sudah lama tidak lagi menjadi sebuah gua. 100 meter di sekelilingnya. Tidak ada satupun benda. Semuanya berubah menjadi debu begitu berada dalam jangkauannya. Tahap keempat Divine Eye of the Void. Domain Absolute. Penghancur luar angkasa. Mata kanan Zuo Fan memiliki 4 lingkaran cahaya emas yang berkedip. Dia tidak hanya mendapatkan jiwa naga surga. Blood Baby-nya juga ditingkatkan. Sekarang memiliki kekuatan jiwa yang belum pernah terdengar sebelumnya dan bahkan mata kekosongan ilahi miliknya pun mendapat peningkatan. Itu adalah gerakan universal. Sempurna ketika seseorang berada dalam bahaya. Memusnahkan segala sesuatu dalam jarak 100 meter dengan getaran yang kuat. Dia akan membunuh tanpa meninggalkan apapun. Tidak peduli pasukan apa yang dikirim untuknya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kekuatan Kaisar Surgawi sesuai dengan legenda. Zuo Fan menyeringai dan kepercayaan dirinya melonjak karena memiliki satu kartu as lagi untuk menghadapi para ahli. Dengan keamanannya yang terjamin, dia tidak akan lagi merasa takut. Itu bahkan baru saja menembus penghalang. Di area 100 meter ini, dia adalah raja, bahkan dewa. Semua seni tingkat kaisar bersifat mistis dan seperti dewa. Hahaha. Sambil terkekeh di dalam, Zuo Fan melangkah keluar. Ketika dia tiba, gua itu sangat rapi dan sekarang menjadi lubang yang aneh. Karena segala sesuatu di dalamnya berubah menjadi debu. Bab 585 Kemarahan. Steward Zuo, kamu akhirnya keluar. Hahaha. Selamat atas kelancaran kemajuan Anda. Elder Yuan muncul entah dari mana dan menangkupkan tangannya.
Zuo Fan hanya mengangguk. Semua terima kasih karena telah memberiku tempat yang luar biasa. Itu akan menyusahkan di tempat lain. Penatua Yuan tersenyum. Pelayan Zuo, tidakkah Anda ingin tahu apa yang terjadi hari ini? Seperti penghalang. Dengan kebijaksanaan Anda seharusnya sudah bisa menebaknya. Ya, saya punya. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tidak peduli? Tidak. Haruskah? Zuo Fan berbicara. Penatua Yuan tercengang, lalu menggelengkan kepalanya. Di sini saya pikir hal pertama yang akan Anda lakukan adalah membuat saya kewalahan dalam hal ini. Aku bahkan sudah menyiapkan alasan. Sekarang semua pekerjaan itu sia-sia. Hahaha. Aku juga banyak berpikir. Apa gunanya bertanya jika saya tidak mendapatkan kebenaran? Zuo Fan tertawa. Penatua Yuan, sejujurnya, keuntungan terbesarku di sekte penipu iblis adalah bertemu denganmu. Berkenalan dengan Pak tentang hakikat dunia telah membuka mata saya lebih dari seluruh hidup saya. Terutama tentang 4 alam sifat manusia. 4 yang mana? Penatua Yuan tertarik. Zuo Fan tersenyum. Yang pertama, ketidaktahuan. Berjalan tanpa tujuan. Kedua, sadar akan diri sendiri tetapi tidak sadar akan tempatnya. Yang ditandai dengan rasa percaya diri dan kesombongan yang berlebihan. Ketiga, mengenal diri sendiri dan tempatnya. Membiarkan seseorang menembus apapun kecuali hatinya yang dipenuhi rasa sakit. Keempat, mengetahui alasannya. Membuka mata dan membersihkan kabut di dalam. Penatua Yuan mengangguk. Zuo Fan melanjutkan. Penatua Yuan, saya terjebak di alam ketiga dengan penglihatan yang tajam namun hati yang berat. Aku memikul seluruh dunia di pundakku. Takut salah langkah dan menahan diri. Tapi sekarang aku berada di alam keempat. Siapa kamu dan keberadaanku telah kehilangan maknanya. Yang penting adalah niat baik Anda. Saya bahkan tidak ingin mengetahui siapa ahli yang menjadi penghalang tersebut. Atau saya harus memberi mereka bantuan yang sangat besar. Tidak tahu berarti tidak membayar kembali. Hahaha. Hahaha. Kamu cukup idealis. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan, pikiranmu tajam dan licik. Kamu mungkin melihat sesuatu dengan pandangan biasa tetapi semua ini hanyalah tipuan. Tidak berguna bagi dunia secara keseluruhan. Sambil mengintip kondisi manusia, berjalan di jalan menuju kebenaran. Itulah kebijaksanaan terbesar dari semuanya. Stuart Slow, Anda akhirnya menempuh jalan ini. Semakin dekat dengan Dao, masa depanmu tidak terbatas. Itu jika Tuan terus membantu saya. Tentu saja, kamu adalah harapan dari sekte penipu iblis. Aku akan selalu mendukungmu. Mata Penatua Yuan bersinar. Orang tua dan anak muda semakin dekat di momen-momen langka ini. Meski masing-masing dari mereka punya banyak rahasia, setidaknya mereka jujur satu sama lain. 1 jam berlalu dan keduanya kembali ke kantor perburuan elit di pemakaman. Tetapi pemandangan itu membuat Zuo Fan linglung. Mengapa hanya ada segelintir penguji di depan pintu? Ini baru beberapa hari dan trennya sudah berubah. Dia akan kesulitan sekali untuk menggulingkan sekte dalam sekarang. Zuo Fan menoleh untuk melihat Penatua Yuan meniru keterkejutannya. Saat Zuo Fan berada dalam pengasingan, lelaki tua itu menjaganya dan tidak ada yang tahu tentang perjalanan para elit ke kantor tenaga kerja. Kui Gang dan Yuer bergegas kegirangan. Tuan, Anda kembali. Apa yang telah terjadi? Ini baru beberapa hari jadi kenapa tempat ini sepi? Zuo Fan mengerutkan kening. Keduanya menghela nafas dan menjelaskan bagaimana para elit menyapu lantai bersama mereka. Kui Gang menggertakkan giginya.
Aku dan Yuer juga tidak ada di sini. Atau dia tidak akan pernah menyentuh ayahku. Saya akan. Kamu akan melakukan apa? Anda hanya akan membuang hidup Anda. Jangan berpikir sejenak bahwa satu set harta iblis kelas 9 dapat melawan ahli Radiant Stage lapisan ke-8. Siapa yang lebih kuat atau lebih lemah pada akhirnya bergantung pada kekuatannya sendiri. Zuo Fan menghela nafas, mengajari muridnya untuk melepaskan rasa percaya dirinya yang berlebihan. Meskipun matanya sendiri memancarkan niat membunuh. Yuer mengeluh, "Tuan, martabat para pekerja telah terpukul keras." Bahkan beberapa murid luar dan dalam bahkan tenggelam dalam penyesalan karena datang ke sini. Tentu saja, setelah diinjak-injak seperti itu, mereka tidak akan pernah berani menemui mereka sampai mereka bisa menyelesaikan dendamnya. Zuo Fan menyipitkan mata dan merenung. Dengarkan dan dengarkan baik-baik. Undang 3 orang terhormat dari kawasan elit untuk jamuan permintaan maaf. Yuer bertanya dengan rasa ingin tahu. Permintaan maaf untuk apa? Bukankah murid kita menantang mereka dengan tangan yang berat? Tentu saja kita harus menebus kesalahannya. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku bahkan akan memberikan mereka harta iblis yang mereka minta, agar semua orang dapat melihatnya. Kedua belah pihak akan berdamai. Oh, dan para pejabat dan sesepuh dari kantor tenaga kerja juga harus datang. Kalau tidak, posisi elit di kantor tenaga kerja akan berkurang. Mereka datang ke sini untuk berkelahi dan sekarang kita mengundang mereka untuk minum. Kui Gang marah. Kami bukan lagi kantor perburuhan yang mereka kenal dulu. Semua murid batin memandang kami dengan kekaguman. Mengapa kita harus berperan sebagai korban? Zuo Fan mendengus dan menunjuk ke arah anak bodoh itu, sambil memberitahu Penatua Yuan. Lihat itu. Alam kedua dari sifat manusia. Hanya mengenal dirinya sendiri. Sombong melebihi nalar. Penatua Yuan mengangguk sambil tertawa kecil. Kui Gang bingung. Untuk apa kamu berdiri? Lakukanlah. Apakah saya manajer di sini atau Anda? Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Menggerutu dalam hati. Dia mematuhi perintah tuannya. Menangkupkan tangannya dan pergi dengan Yuer yang juga tidak mau. Penatua Yuan terkekeh. Pelayan Zuo. Meskipun saya mengatakan Anda baru saja melangkah di jalan menuju Dao, Anda masih melakukan trik lama Anda. Perjamuannya ditakdirkan menjadi merah. Semua kebijaksanaan itu hanya berhasil untuk diriku sendiri. Sedangkan trik-trik kecil diserahkan kepada para babi ini. Aku menundukkan kepalaku sejauh ini sehingga tidak ada ahli tahap etiril yang datang mengetuk. Tapi sekarang, aku tidak peduli. Siapapun yang mendorong saya akan mendapati dirinya berada 6 kaki di bawah. Mata Zuo Fan bersinar dan dia mendidih dengan rasa haus darah yang begitu kental sehingga beberapa murid di sekitar pintu menggigil dan pingsan karena kedinginan. Penatua Yuan mengangguk. Disinilah perbedaan Gui Hu dan Zuo Fan. Kekuatan sang pembentuk tersebar. Energi buasnya yang dahsyat tidak digunakan secara maksimal dan meninggalkan banyak celah. Sementara yang terakhir tidak pernah mengeluarkan bau haus darah. Seperti rata-rata Iyo, penurut. Tapi dorong dia cukup keras dan semua api di dalamnya akan meledak seperti banjir yang bisa dihentikan. Aku akhirnya melihatmu marah. Itu berarti Anda masih peduli pada sesuatu. Hahaha. Jadilah liar. Kalahkan dirimu sendiri. Aku selalu mendukungmu. Penatua Yuan tersenyum. Sementara itu, 3 iblis neraka dan pemimpin sekte sedang mendiskusikan cara menangani 2 murid bermasalah tersebut. Dengan tetua kedua dan ketujuh di belakang mereka dan yang mulia Si di pihak mereka. Mereka tidak punya alasan bagus untuk menggunakannya.
tapi tanpa menempatkan para bajingan ini pada tempatnya. Bagaimana seleksi elit dari kantor tenaga kerja bisa berlanjut? Saat mereka sedang memutar otak, Kui Gang turun tangan atas undangan Zhuo Fan. Keempatnya tercengang sejenak di sana. Permintaan maaf apa? Apa yang dia lakukan? Kita sudah berada di sisinya selama ini. Namun dia malah melemah. Pergi ke pesta permintaan maaf. Iblis yang bertanya. Vian Yin memberanikan diri. Apakah dia mencoba menenangkan kedua belah pihak? Itu tetap tidak berarti kamu harus begitu lemah lembut. Dia akan berubah menjadi lelucon bagi sekte dalam. Sambil menamparkan meja, Vian yang berkata, saya pikir dia jenius. Hanya untuk menganggapnya sampah. Apa gunanya kekuatan jika kamu tidak bisa menggunakannya? Xie Wuyue menyipitkan mata dan tersenyum. Saya tahu gayanya. Dia pasti merencanakan sesuatu. Dia akan mengadakan pesta permintaan maaf demi kamu. Biarkan saja dia memilikinya dan ikut bermain. Dan yang ingin dia lakukan hanyalah memberikan harta iblis. Oh, dan jangan lupakan bagianku. Bawa serta tetua kedua dan ketujuh juga. Karena ini adalah jamuan permintaan maaf. Kita tidak bisa membiarkan kakek dari pihak tersebut hilang sekarang. Bukan. Hahaha. Ketiga iblis itu tercengang mendengar tawanya. Dan Vian yang berkata, ada apa denganmu? Apakah Anda benar-benar ingin meredakan ketegangan? Bagaimana kita harus menangani anak-anak nakal itu setelah ini? Menangani apa ketika ada perubahan? Hahaha. Biarkan saja masalah ini. Saya hanya ingin tahu bagaimana anak itu akan mengakhirinya. Kuharap aku tidak perlu ikut campur. Mata Xie Wuyue berbinar. Bersambung.